3 konsep strategi trading yang dipakai profesional trader. Ya, siapapun sobat trader, mau pemula, mau udah lama, 3 konsep ini penting buat sobat trader ketahui yang dipakai profesional trader. Ya, apa saja itu konsepnya? Kita akan bahas tuntas dalam video kali ini. Oke, check it out. Oke, langsung aja ke laptop. Oke, kita lihat di sini. Untuk kita ini 3 konsep strategi trading yang dipakai profesional trader. Kita lihat apakah saya jadi buyer atau seller. Ini poin pertama yang perlu ada di dalam setiap strategi trading sobat trader. Pertama poinnya adalah selalu ingat apakah saya jadi buyer atau seller pada kesempatan kali ini, ya, pada peluang kali ini. Ya, kita tetapkan jadi buyer atau seller. Ya, tentunya kalau lagi kondisi uptrend, kita tentunya jadi buyer. Kalau kondisi downtrend, tentunya kita jadi seller. Oke, kita lanjut. Poin kedua yang perlu selalu diingat konsep ini. Kalau kita jadi buyer, kita cari harga diskon, harga lebih murah. Kita buy ya di harga lebih murah, ya. Sama kayak di dunia konvensional, tentunya kalau kita mau beli di harga lebih murah. Kalau ada harga diskon, kenapa enggak gitu kan? Tentu kita cari harga diskon untuk beli, ya. Kemudian kalau kita mau sell, kita cari harga premium, harga yang lebih mahal. Jadi kita jual di harga lebih mahal. Ini dari sisi seller kan, dari sisi buyer atau sisi seller. Kalau dari sisi seller, tentunya bagaimana jual di harga lebih mahal. Oke, lanjut. Ketika udah semua tadi, poin 1 dan poin 2, poin ketiga, setelah itu cari momentum atau konfirmasi ya untuk kita order. Ya, kita cari momentum konfirmasi untuk kita order. Oke, kita langsung saja ke contoh di dalam bagian ini. Ya, kita harus pertama juga ketahui tentang struktur market. Ya, struktur market itu dalam trading atau dalam pergerakan forex, oil, gold, ya. Kita bisa perhatikan itu kalau misalkan harga bergerak naik tinggi, turun lagi ke low, harga lebih tinggi lagi daripada sebelumnya, higher high, kemudian turun dia lebih tinggi daripada low sebelumnya, itu higher low. Ini kondisi namanya bullish struktur market. Oke, kalau kondisi seperti ini kita tentunya jadi buyer. Oke, kita lanjut. Kalau misalkan dia turun, kemudian dia naik ya, kemudian turun lebih rendah ya dari yang terendah sebelumnya, kemudian naik lebih rendah daripada yang sebelumnya high-nya, ya ini namanya bearish struktur market. Nah, tentunya kalau dalam kondisi ini kita jadi seller. Oke, lanjut. Kalau misalkan kita lihat harga bergerak naik, turun, ya kemudian naik tidak lebih tinggi daripada harga tertinggi sebelumnya, ketika turun tidak lebih rendah daripada harga rendah sebelumnya, jadi equal high, equal low. Ini namanya sideways struktur market. Nah, kalau kondisi seperti ini tentunya kalau kita mau jadi seller ketika harga di atas, di sekitar high atau sekitar resisten. Kalau kita jadi buyer, kita di kondisi harga di bawah atau di support. Oke, ini kita perlu ketahui. Oke, lanjut. Kalau kita lihat ada namanya breakout structure, BOSS. Ya, ini adalah kondisi melanjutkan tren. Ketika dia naik tembus atas, itu namanya tembus high sebelumnya, itu namanya BOSS, breakout structure. Ya, kalau dia tembus atas itu high, itu dia membuat high baru, itu BOSS ya. Ketika turun naik lagi tembus high sebelumnya lagi, itu BOSS, breakout structure, melanjutkan tren naik. Oke? Kemudian kalau kita change of character, pergantian tren ketika apa? Udah misalkan dia naik bos ya, dia turun di bawah low sebelumnya. Nah, ini namanya change of character. Jadi kalau yang sebelah kiri tentunya kita jadi buyer, tapi kalau udah sebelah kanan udah ada tanda-tanda perubahan tren dari uptrend jadi downtrend, tentu kita akan berpikir untuk jadi seller. Oke? Kita lanjut. Kita lihat nih contohnya, misalkan kalau dia lagi uptrend kemudian dia break ke bawah low-nya, itu change of character, dia buat lower low, kemudian naik ketahan di high sebelumnya, ya di low sebelumnya, lower high, turun lagi jadi BOSS. Ya, ini jadi uptrend, udah jelas nih
jadi downtrend, tentunya kita akan lebih pas kalau jadi seller. Oke, kita lanjutkan. Jadi kondisi seperti ini kita tetapkan untuk kita jadi seller ya. Dari uptrend udah change of character, sudah break of structure, jadi cenderung akan meneruskan untuk turun. Jadi kita ambil posisi jadi seller ya. Jadi kita ambil posisi seller, berarti ketika dia naik maka kita ambil posisi sell untuk dia turun ke bawah dan menghasilkan profit. Oke, kita lanjut. Jadi itu poin pertama, tentukan jadi buyer atau jadi seller. Jadi kalau kita sudah jadi, misalkan kita tentukan jadi seller, kondisi seperti ini, misalkan ini kebalikannya, kita tentunya kalau lihat di sini, ini dari downtrend jadi uptrend ya. Jadi downtrend jadi uptrend, dia sudah change of character, kemudian dia turun, dia naik lagi, udah break of structure. Nah, ketika ini kita lihat agak bergerak seperti ini, kita sudah jelas tentu jadi buyer. Tapi poin yang kedua, kalau jadi buyer apa? Kita cari harga yang lebih murah di zona diskon. Ya, diskonnya gimana caranya? Yaitu kita tarik aja bantuan dengan tools Fibonacci retracement. Kita tarik dari harga paling rendah low itu ke atas high itu, kita tarik Fibonacci dan akan ada hasilnya seperti ini, kurang lebih garis ada 0, 50, 61.8, 76,4, 100. Nah, kita lihat kalau namanya harga diskon itu di bawah level 50 itu harga diskon ya. Kalau sama juga kalau ada diskon ya, diskon setengah harga lebih, tentunya kita akan beli. Oke, kita lihat di sini. Kalau dia turun sampai bahkan diskonnya gede nih, sampai 76,4. Nah, di sini kita lihat ini diskon ya. Kita bisa ambil open buy, tapi poin ketiga kita udah tetapkan, poin kedua kan cari harga lebih murah, harga diskon. Nah, poin ketiga adalah apa? Kita cari momentum, cari konfirmasi untuk kita buy. Ya, kita lihat dari kondisi seperti ini. Ya, misalkan di kondisi harga itu kita lihat apakah di sini ada momentum, ada konfirmasi untuk kita buy. Nah, kita lihat kalau kita besarkan di sini ternyata ada namanya pola bullish engulfing ya. Jadi buyer bullish ya, itu memakan habis bearish candlenya. Ini pola pembalikan untuk naik. Jadi ini konfirmasi untuk naik, untuk kita ambil posisi buy. Oke, kalau kita ambil buy, maka ya kalau kita punya strategi trading, tentunya kita punya stop loss juga. Kita pasang stop loss di bawah low, kemudian kita pasang TP di high ya sebelumnya, maka kita bisa mendapatkan cuan. Jelas ya. Mungkin coba di euro ya. Euro, kita coba di euro. Ini contoh lagi turun. Lagi turun, kita lihat di sini. Ini harga sudah, lihat di sini ya. Ini kan high-nya. Ini high-nya sudah apa? Sudah ditembus. Sudah ditembus nih kan high-nya nih. Ini high ini kan. Ini saya kasih lihat. Ini kan high ini. Ini kan high. Ini ditembus. Ini namanya kan change of character. Jadi dari downtrend ini ada change of character, indikasi akan naik. Nah, ketika ini kita lihat, kita geser ya, kita geser ya, sempat turun, kemudian kita lihat lagi dia naik. Nah, ini high-nya ditembus lagi, ini namanya break of structure, jadi cenderung akan melanjutkan naik. Nah, ini kan kita sudah tetapkan jadi buyer. Nah, ketika sudah tetapkan jadi buyer, kita apa yang kedua? Cari harga lebih murah. Oke, cari harga apa? Diskon. Oke, kita cari harga diskon. Oke, kita bantuan Fibonacci retracement. Kita ambil di sini nih yang atas, draw Fibonacci retracement. Kita tarik dari bawah ke atas ya, dari low ke high. Oke, kita cari harga diskon. Harga diskon dimulai dari Fibo 50. Jadi di Fibo 50 kita bisa order untuk posisi buy di sini ya. Posisi buy. Ini kita tanda warna ungu aja ya. Kita tandain warna ungu, tebelin mungkin ya. Kita tebelin. Oke. Ya, kita cek nih, kita cek, kita geser. Kita geser.
Nah, kelihatan nih, dia udah menyentuh zona diskon. Kita ambil posisi buy. Nah, di posisi buy kita lihat sini ada momentum, ada konfirmasi ya. Di sini ada rejection candle yang menandakan ada rejection daripada buyer. Kemudian ada bullish candle ya. Itu bisa jadi itu pola untuk pola-pola reversal ya, dimana bullishnya lebih kecil. Kemudian itu ada bullish lagi candle. Nah, ini konfirmasi untuk kita ambil posisi buy. Oke, kita bisa buy di sini misalkan di next candle di sini. Oke, kita ambil di sini next candle buy. Stop loss kita bisa pasang di bawah ya, di level low ini atau low yang ini yang di sebelumnya. Ini kita tandain warna merah ya. Tanda warna merah. Oke, kemudian kita geser, kita pasang top TP-nya di mana? TP-nya kita bisa pasang di sini nih. High yang dekat resistennya di sini, kalau lebih kita warna hijau. Kita warna hijau. Oke, kita hijau ya. Nah, kita lihat. Kita geser. Tadi kita ambil posisi buy ketika ada rejection ya daripada buyer ya, di sini tadi ya. Mana di sini? Di mana ya tadi? Oke, di sini nih. Ini. Kemudian ada konfirmasi candle ya, kita ambil posisi buy di sini, stop loss di sini. Oke, kita lihat dia bergerak naik, bergerak naik, bergerak naik, bergerak naik. Ya, turun, naik lagi. Kita lihat, kemudian dia naik karena level TP. Ya, ini contohnya di Euro USD. Kita bisa contohkan di gold. Kita lari ke gold. Coba lihat, ini lagi downtrend kan? Lagi downtrend, kita lihat di sini. Ini agak low, kemudian ini high ya. Kita lihat sini ada high. Kita lihat di sini ada high. Kita bisa lihat sini ketika dia high-nya ditembus, ini change of karakter. Oke, jadi downtrend ada indikasi jadi uptrend. Oke, kemudian kita lihat lagi. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini kita bisa ambil posisi. Misalkan kita ambil Fibo, kita dari low ke high. Oke, di Fibo 50 kita bisa lihat. Oke, nah ketika dia nyentuh Fibo 50, di sini ada momentum. Jadi kita udah tetapkan jadi buyer, cari harga lebih murah, diskon di 50. Kemudian ada momentum atau konfirmasi untuk order. Ada rejection sini, kita bisa buy. Berarti kita bisa buy di sini. Ya, di sini sekitar sini. Kita pasang buy warna ungu ya. Ungu. Kita warnain ungu aja. Kemudian stop loss kita di bawah low ini. Di bawah low sebelumnya juga boleh. Oke, kita lihat sini. Kemudian pasang TP-nya di mana? Pasang TP-nya di sini. Di resisten sebelumnya ya. Jadi mana harga swing trading kita tahan di situ. Oke. Kita pasang TP di sini, kita pasang warna hijau. Warna hijau. Oke, kita lihat orderannya sudah aktif kan? Udah aktif. Oke, kita geser. Harga naik kena TP. Oke, sobat trader jelas ya. Jadi 3 konsep ini ya penting buat sobat trader semua. Apapun strategi trading, sobat trader bisa aplikasikan 3 konsep ini dalam setiap strategi yang sobat trader gunakan. Oke, kiranya video ini bermanfaat buat sobat trader semua. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam profit.